Selamat datang ke Bali. Pernah nggak sih Anda lihat sebuah produk atau mungkin gagasan yang tadinya biasa aja, tiba-tiba kok meledak gitu popularitasnya? Kayak dalam semalam aja gitu semua orang jadi ngomongin. Nah, hari ini kita mau coba bedah fenomena titik kritis atau tipping point ini. Panduan utamanya dari bab 8 buku Simon Sinek, Start with Why, plus kita singgung juga konsep klasik soal penyebaran inovasi. Misi kita nih ya, pengen ngerti gimana sih kombinasi antara pola adopsi manusia sama alasan mendasar di balik sebuah ide, why-nya Sinek. Itu jadi kunci buat nembus pasar. Oke, kita mulai aja ya diskusinya. Ya, tepat banget. Fenomena ini tuh sebenarnya ada polanya loh, bisa dipetain. Namanya hukum difusi inovasi. Ini dari Everett Rogers. Intinya sih, populasi itu kebagi jadi beberapa kelompok. Dasarnya, ya seberapa cepat mereka mau nyoba hal baru. Kalau digambarin ya bentuknya kayak kurva lonceng gitu. Oke, kurva lonceng. Nah, di paling kiri kurva itu kan ada kelompok kecil ya, namanya innovators, sekitar 2,5% lah. Terus ada early adopters, ini sekitar 13,5%. Mereka ini pionirnya lah ya bisa dibilang. Orang-orang yang ngandelin intuisi, berani ambil risiko, bahkan mungkin rela bayar lebih mahal atau sedikit repot demi jadi yang pertama nyoba sesuatu yang sejalan sama nilai-nilai mereka. Kayak yang beli ponsel lipat generasi pertama gitu mungkin ya. Kita semua pasti kenal lah ya orang kayak gitu. Beda banget sama kelompok mayoritas yang cenderung lebih pragmatis. Nunggu bukti dulu atau rekomendasi. Nah, disitulah letak tantangan besarnya. Ada semacam jurang pemisah gitu, atau chasm kalau kata Geoffrey Moore. Jurang ini misahin antara si early adopters tadi sama kelompok berikutnya, early majority. Ya kayak kata Rogers, mayoritas awal ini tuh nggak bakal mau coba kalau belum ada yang buktiin. Siapa yang buktiin? Ya para early adopters itu. Mereka butuh, social proof gitu loh. Karena susah banget nih nyebrangin jurang ini, makanya banyak yang akhirnya ambil jalan pintas, kasih diskon gede-gedean, promosi gencar-gencaran. Taktik ini mungkin ya bisa naikin angka penjualan sementara. Tapi biasanya sih jarang banget bisa bangun kesetiaan jangka panjang. Nggak nempel gitu. Oke, jadi menurut hukum difusi, dan ini ditegaskan juga sama Sinek ya dalam analisis tipping point-nya, kunci buat sukses di pasar massal, nah titik kritis itu momen ketika adopsi mulai kencang banget jalannya sendiri, kuncinya ada di mana? Kuncinya itu di merebut hati sekitar 15-18% pertama pasar. Dan ini bukan sekedar angka pembeli loh ya. Mereka ini orang-orang yang beneran percaya sama alasan Anda ngelakuin apa yang Anda lakuin. Why Anda itulah. Mereka jadiin produk atau gagasan Anda itu kayak simbol identitas mereka, simbol keyakinan mereka sendiri. Nah, mereka lah yang nanti bakal sukarela cerita kemana-mana. Kalau Anda bisa dapatin hati mereka, sisanya bakal lebih gampang ikut. Contoh menarik dari Sinek itu TiVo. Masih ingat nggak alat perekam video digital yang dulu revolusioner banget. Bisa jeda siaran TV langsung, bisa lewatin iklan, rekam otomatis pula. Fiturnya apanya itu luar biasa banget. Tapi penjualannya ternyata jauh di bawah ekspektasi. Kenapa coba? Nah, Sinek bilang, TiVo itu terlalu fokus ngejelasin apa yang produknya bisa lakuin, fitur-fiturnya itu. Tapi mereka gagal ngomongin mengapa produk itu penting. Keyakinan apa sih yang ada di baliknya? Jadinya mereka gagal nyambung secara emosional sama early adopters yang butuh alasan lebih dari sekedar fitur canggih. Akibatnya yaitu mereka nggak pernah benar-benar nyebrang jurang pemisah tadi ke pasar massal. Coba deh bayangin kalau pesannya beda. Misalnya, buat Anda yang percaya kalau Anda harus punya kontrol penuh atas hiburan Anda, nah kami punya solusinya. Mungkin ceritanya bakal lain ya. Kayak yang dicontohin Sinek soal gerakan hak sipil Martin Luther King Jr. Gimana coba caranya ratusan ribu orang bisa ngumpul di Washington DC buat dengerin pidato beliau? Padahal kan waktu itu belum ada internet, belum ada medsos secanggih sekarang. Mereka datang itu bukan karena undangan resmi, tapi karena mereka percaya sama gagasan yang sama why yang disuarakan Dr. King. Beliau nyuarain keyakinan itu, terus para innovators dan early adopters dari ide kesetaraan ini nyebarin dari mulut ke mulut sampai akhirnya mencapai masa kritis. Ingat deh, judul pidatonya kan I have a dream, bukan I have a plan. Keyakinan itu loh yang gerakin mereka, bukan detail rencananya. Jadi, ya
Kesimpulan penting dari diskusi kita ini, berdasarkan sumber-sumber tadi ya, kalau Anda pengen ide atau produk Anda diterima luas, sampai ke titik kritis itu, jangan mulai dengan ngejelasin apa yang Anda tawarkan. Mulailah dengan mengapa. Komunikasikan keyakinan Anda sejelas mungkin. Tujuannya, ya buat narik mereka yang ada di sisi kiri kurva tadi, para innovators dan early adapters. Merekalah duta Anda yang sebenarnya. Jembatan Anda buat menuju mayoritas. Jangan kejebak jualan fitur ke pasar massal, pakai manipulasi harga atau promosi aja. Nah, ini jadi bahan renungan nih buat Anda. Coba ingat-ingat deh, produk atau gagasan apa sih yang pernah Anda dukung atau beli pas awal-awal banget munculnya? Apa yang bikin Anda mau waktu itu? Apakah murni karena fitur sama kegunaannya aja? Atau ada, resonansi keyakinan yang lebih dalam gitu? Ada klik di level nilai? Dan sebagai penutup ya, satu pertanyaan lagi buat Anda pikirkan. Sumber ini kan kayaknya nunjukin kalau titik kritis itu bukan sekedar untung-untungan atau fenomena acak gitu aja. Kalau Anda berhasil banget nih, merumuskan mengapa Anda dengan sangat kuat, terus nemuin orang-orang yang nyambung sama yakinan itu, mungkin nggak sih Anda bisa secara sadar merancang, atau paling nggak mempercepat datangnya titik kritis buat inisiatif Anda. Jadi nggak cuma sekedar ikut-ikutan tren aja gitu.